Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Made Ayusri Anggreni. Saya mahasiswa PPK Daljab kategori 2, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktek pengalaman lapangan dalam rangka penilaian ujian kinerja. Saya mengajar di unit kerja saya sendiri, SD Negeri 2 Tonje, Kota Denpasar. Ada asana Manganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Bagus ya, kalau kalian sudah sarapan supaya saat menerima pembelajaran bagaimana? Ya, bisa fokus dan juga semangat. Nah, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak yang mau memimpin doa siapa? Ya, silahkan Nabila. Anak-anak yang lain silahkan berdiri ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nabila. Salam PPK. Semangat pagi. Luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana mana mana? Ini. Mana? Ini. Mana mana? Ini. Suara semut. Suara pistol. Suara ayam. Ketok-ketok. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan melakukan absensi ya. Ibu tanya dulu, semua hadir? Hadir semua? Ada yang tidak sekolah? Siapa? Oh, Krisna. Iya, Krisnanya kenapa? Ada yang diberitahu mungkin? Oke, baik. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu nggak di sini apa makna lagu tersebut? Indonesia ya, silahkan Gongge. Dari Sabang sampai Merauke terdapat pulau yang anak-anak pulau yang menjadi bagian dari Indonesia. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Gongge. Jadi, ya, Indonesia itu memiliki banyak pulau, tepatnya dari Sabang sampai Merauke. Kita warga Indonesia itu karena perbedaannya kita harus tetap apa? Walaupun kita berbeda, tetapi kita harus tetap menjaga
budaya, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Nah, selain itu Ibu ingatkan ya, kalian juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sudah pakai masker semua? Sudah cuci tangan yang bersih? Tolong diingat ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks Non-fiksi. teks non fiksi, benar sekali. Nah, ada yang tahu nggak di sini apa yang dimaksud dengan teks non fiksi? Ya, silahkan Nabila. Kak Irina. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang fakta atau peristiwa kejadian sehari-hari. Bagaimana? Benar apa tidak yang dibilang Nabila? Kalau benar beri tepuk salat untuk Nabila. Pada paragraf itu ada satu ide pokoknya. Ya, kalau misalnya ada 3 paragraf, berarti ada 3 ide pokok. Nah, sekarang Ibu perlihatkan ya satu contoh teks non fiksi. Nah, ini salah satu contohnya. Rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Setiap makhluk hidup membutuhkan suatu energi untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan, dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks non fiksi. Ada yang tahu nggak kenapa Ibu memberikan contoh tentang ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena kita hari ini akan mempelajari mengenai rantai makanan dan juga teks non fiksi. Benar sekali ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, nah, kali anak-anak menemukan ide pokok dalam bacaan teks non fiksi. Yang kedua, anak-anak membuat teks non fiksi berdasarkan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar kita kan sekolah. Jadi anak-anak mencari satu hewan di sini yang ada di sekolah. Nah, entah di kebun, di kolam, di halaman, dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, anak-anak menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ya. Dan yang keempat, membuat diorama tentang konsep rantai makanan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Ulangi lagi. Ya, membuat diorama. Apa lagi? Membuat rantai makanan. Membuat teks non fiksi. Ya, benar sekali. Lalu kita akan mempelajari tema berapa? Ya, benar sekali. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, itu siapa ya? Ada yang kenal? Siapa? Oh, Sobdin siapa? Iya, oke. Nah, tadi kalian sudah melihat ya mengenai teks bacaan yang Ibu tampilkan ya. Jadi mengenai rantai makanan. Nah, sekarang Sobdinnya bertanya, bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, ayo siapa yang bisa? Bagaimana cara menemukan ide pokok? Ya, silahkan Boga, ayo maju ke depan biar kelihatan.
utama dari suatu teks dan mencari kalimat utamanya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Bang Dea. Coba yang lain, ada yang bisa bagaimana cara menemukan ide pokok? Ayo. Jadi yang pertama tentunya kita harus iya, benar sekali, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, iya, benar sekali, Bu Nada dan Bu Aska mencari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu di mana ya biasanya ya? Ya, di awal, di akhir, di awal dan di akhir. Ada tiga. Nah, sudah ya. Sekarang Ibu coba tunjuk satu orang ya, untuk menunjukkan yang mana kira-kira ide pokoknya. Coba Ardi, ya, Ardi coba berdiri. Yang mana ide pokoknya Ardi? Di awal paragraf. Ya, di awal paragraf. Yang mana? Sampai makanan adalah perjalanan makanan dan dilakukan dengan Oke, bagaimana anak-anak yang lain? Benar apa salah? Sama jawabannya? Beri tepuk tangan untuk Ardi. Bagus sekali Ardi ya. Jadi itu ide pokoknya. Tadi Ardi bilang ada di awal paragraf. Masih ingat nggak kalian kalau ide pokoknya ada di awal paragraf namanya apa? Deduktif. Deduktif, betul sekali. Kalau di akhir? Induktif. Benar sekali ya. Kalau misalnya di awal dan di akhir? Campuran. Campuran. Berarti semua sudah paham? Sudah. Ada yang belum? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, baik kita lanjutkan dengan membentuk kelompok. Sudah dengan kelompoknya? Kalau sudah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD. Sudah semua dapat? Nah, sekarang coba buka LKPD-nya ya. Nah, di sana seperti biasa kalian mengisi nama kelompok beserta anggotanya. Ada yang belum bisa mengisi LKPD-nya? Sudah? Kalau misalnya satu orang di sini garis, boleh bawa atau enggak bawa satu kolom dua ya. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan kepada kalian apa itu ide pokok. Nah, Ibu ulangi lagi sekali ya. Jadi setiap teks itu memiliki gagasan dasar. Nah, gagasan dasar yang terkandung dalam teks itu disebut dengan ide pokok. Nah, ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal yang ingin disampaikan. Nah, terus ide pokok itu biasanya dijadikan dasar dalam pembuatan teks non-fiksi ya. Nah, sekarang kalian lihat LKPD kegiatan satunya. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Peran Penting Kecoa di Alam Liar.
ide pokoknya kalian mencari satu hewan yang ada di lingkungan sekitar untuk dibuatkan teks notifikasi. Ya, nah itu saja kegiatan kita dulu ya. Nah sekarang bisa dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 7 menit untuk mencari ide pokoknya. Setelah itu kalian bisa langsung keluar kelas ya untuk mengamati lingkungan sekitar. Nah itu harapkan kalian bekerja di kelompok itu dengan tanggung jawab, aktif dan juga kreatif beserta kerjasama ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Bisa menemukan ide pokoknya. Nah langsung isi jenis paragrafnya ya. Maksudnya diikutin ya. Jadi kelompok kucing sudah selesai. Ya, kelompok yang lain bagaimana? Sudah? Nah, kalau kelompok kucing sudah selesai, silakan kelompok kucing bisa keluar kelas ya untuk mengamati lingkungan sekitar. Itu kalian ini baru kapan? Anak-anak bagaimana? Sudah selesai membuat teks non-fiksi? Tadi kira-kira anak-anak pilih hewan apa aja? Ada siput, ikan, cebong, kuku sama capung. Nah, anak-anak tahu nggak peran mereka dalam ekosistem? Peran mereka dalam rantai makanan. Coba sekarang dari apa tadi ya? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Sebagai perannya apa? Konsumen satu, benar? Iya, sebelumnya kupu-kupu itu makan apa? Sari bunga. Jadi sari bunganya sebagai apa? Produsen. Nah, di lingkungan sekolah kita ada berbagai macam ekosistem ya anak-anak ya. Ada ekosistem kebun, ekosistem apa ada lagi? Ekosistem kolam. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya adalah akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2. Itu ya. Jadi hubungan makhluk hidup ini saling terkait ya. Walaupun si rumput itu dimakan oleh belalang, lalu belanganya dimakan oleh katak, kataknya dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, elangnya kalau mati diuraikan oleh nyamuk.
Belalang dan ulat akan dimakan oleh Belalang sama ulat dimakan oleh katak. Kataknya dimakan oleh ulat dan ayam juga akan dimakan oleh ulat. elang bisa. Ya. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Burung yang tidak makan dengan jaring-jaring makan. Nah, kalau seperti ini namanya apa? Jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu berbagai macam dari rantai. Ini adalah salah satu contoh diorama ya yang akan anak-anak buat nantinya setelah anak-anak menjawab LKPD mengenai rantai makanan. Nah, coba lihat ini. Kira-kira ini ada di ekosistem apa ya? Apa? Ya, benar sekali di hutan ya. Nah, sekarang ibu tanya komponen yang berperan sebagai produsen yang mana? Pohon yang mana? Iya, yang ini ya. Nah, setelah itu kalau kelinci dimakan oleh kucing hutan. Ini ya kucing hutannya itu nggak kelihatan ya. Ini kucing dan serigala. Kambing juga dimakan oleh serigala ya. Nah, lalu burung hantunya dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh singa. Lalu singa dimakan oleh buaya ya. Ada yang mau untuk menunjukkan satu rantai makanan yang lain yang belum ibu sebutkan? Ayo, siapa yang mau ke depan? Bebas kalian pilih yang mana saja. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Goge. Ayo anak-anak yang lain yang lagi satu saja. Nah, yuk Maria pilih yang pertama dulu dari tumbuhan. Kelinci. Hutan, terus nah, digunakan oleh ya pengurai. Benar sekali. Tepuk tangan untuk ya. Sudah bagus sekali. Kami bisa menjelaskan salah satu rantai makanan yang ada di hutan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, tadi di video sudah dijelaskan namanya apa? Jaring-jaring makanan. Ya. Baru kalian lihat lagi LKPD kegiatan 3 ya. Di sana sudah ada beberapa hewan dan produsen yang bisa kalian jadikan rantai makanan. Tolong dikerjakan sekarang ya. Ya. Ada lagi yang kesulitan untuk bertanya? Ya. Sudah. Selesai? Kelompok Panda sudah selesai ya. Nah, sekarang karena banyak yang sudah selesai, ya kegiatan kita yang keempat apa ya? Membuat diorama. Silahkan sekarang kalian ambil bahan dan
selanjutnya dari kelompok kami. Pada kegiatan 2, kami memilih hewan siput. Siput merupakan hewan yang biasanya ada di kebun, semak-semak, dan alam terbuka. Siput merupakan hewan yang produsen dimakan oleh kelinci yang merupakan konsumen satu atau konsumen ikan satu. Setelah itu, kelinci dimakan oleh kucing hutan yang merupakan konsumen tingkat 2. Kucing hutan lalu dimakan harimau mati. Harimau akan diuraikan oleh jamur. Mulai dari dioramanya sama pengertian dari ekspresinya. Ya, terima kasih untuk kelompok kucing ya sudah memberikan tanggapan. Tepuk tangan untuk kelompok kucing. Dimakan oleh bangau. Bangau adalah konsumen tingkat 2. Kemudian bangau dimakan oleh buaya. Buaya adalah konsumen tingkat 3. Kelompok Anda memberikan tanggapan. Dioramanya sudah bagus ya. Tetapi yang di ikannya itu tulisannya kurang kelihatan. Oh iya, nanti di ikannya kurang kelihatan, kurang tinggi ya. Ya. Lalu ada lagi? Nah, itu Ada aja. Terima kasih kelompok Panda sudah memberikan tanggapan. Tepuk tangan untuk kelompok Panda. cenderung berwarna seperti coklat, khas dari rantai bunga, mata itu ular, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan elang sebagai konsumen tingkat 4. Memilih hewan suku buku. Suku buku merupakan salah satu serangga bersayap yang dapat bersayap. Ular sebagai konsumen tingkat 3 dan elang sebagai konsumen tingkat. Setelah elang mati, tunggu jamur sebagai penyurai. Ya. Nah, kalau dari Ibu itu ya, jadi nanti ini tumbuhannya karena ularnya agak kecilan, bisa taruh di depan ya. Terus burungnya bisa taruh di belakang. Supaya apalagi jamurnya tinggi sekali ya. Bisa jamurnya juga di belakang ya. Sudah kelihatan ya. Untuk kelompok yang lain juga sama ya, karena ada beberapa gambar hewannya tidak kelihatan di dioramanya. Nanti tolong kalian perbaiki. Dan capung termasuk jenis hewan serangga. Dan capung memiliki beberapa keunikan. Kepala capung hampir semuanya mata. Capung memiliki sudut pandang hingga 360 derajat. Tubuhnya kecil panjang dengan bentuk agak kurus, kambing mirip dengan jarum. Dimakan oleh elang yang sebagai konsumen liar, lalu bangkai elang diurai dengan jamur pengurai. Saya akhiri dengan para Om Santi 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 Om. Ya, silakan kelompok kelinci. Nah, berdiri. Harusnya kita bikin dioramanya pakai styrofoam yang tebelan soalnya ditebangin. Oh, gitu. Ya, jadi kelompok kelinci merefleksi dirinya sendiri ya. Jadi styrofoam dari kelompok kelinci kurang tebal dan kurang besar. Ya, itu Yang dalamnya kurang jelas adalah warna. Dan ini gambarnya kurang besar, jadi tambahin gambar lagi. Habis itu ini yang semuanya ini agak besar, terus nggak ada jarak. ya benar. Bagus sekali kelompok Panda ya. Nah, Ibu ancungi jempol ya. 4 jempol bisa Ibu ancungi untuk kalian ya kalau bisa ya. Jadi kalian sudah bagus sekali membuat dioramanya dan sudah menjawab LKPD-nya dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Ayo, silakan Sinar. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Membuat diorama, Dari teks fiksi
membuat rantai makanan. Iya, tepuk tangan untuk Rima. Bagus sekali ya. Yuk, yang lain ada lagi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bersama-sama yang pertama apa? Menemukan ide pokok dalam bacaan teknofiksi. Dua, apa? Membuat teknofiksi. Ya, memilih satu hewan di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga apa? Membuat rantai makanan. Iya, membuat rantai makanan. Ya, yang keempat adalah membuat dari rantai makanan yang sudah saya pilih. Ya, jadi itu yang kita sudah pelajari hari ini. Nah, Nana, sekarang kita waktunya untuk evaluasi. Silakan anak-anak duduknya mandiri ya. Sekarang ya diubah lagi tempat duduknya. Nah, ada yang ingin bertanya lagi tentang pembelajaran hari ini yang belum kalian mengerti? Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan pembagian evaluasi ya. Anak-anak bisa langsung jawab soalnya di sini. Isi nama, nomor, dan kelas ya. Soalnya hanya 10 ABC saja. Ada beberapa soal anak yang menjawab salah. Ya, yang terdiri dari ulat, belalang, jagung, dan burung kutilang yang membentuk rantai makanan. Burung kutilang banyak ditangkap untuk diperjualbelikan sehingga populasinya menurun drastis. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Nah, ada ular. Sekarang ya, kalau burung kutilangnya itu banyak ditangkap, berarti burung kutilangnya itu banyak ditangkap, nggak ada. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, tentunya yang pertama apa? Belalangnya apa? Ya, semakin banyak. Kalau ularnya? Ya, menurun. Nah, itu. Selanjutnya ya anak-anak ya, kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 mengenai jaring-jaring makanan. Ya. Sebelum kita pulang, ya mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan sampai tujuan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Para